Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Destinia Zahra dengan NIM 202101200053. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu dengan NIM 202101200449. Kami dari program studi Teknik Elektro. Di mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika ini, kami akan menjelaskan tentang transistor PNP dan transistor NPN sebagai switch, di mana saya sendiri akan menerangkan tentang transistor NPN sebagai switch, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Dan saya akan menerangkan tentang transistor PNP sebagai switch, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transistor. Nah, apakah teman-teman sudah tahu transistor itu apa sih? Gambarnya seperti berikut ini ya. Jadi, transistor itu adalah suatu komponen elektronika yang terbuat dari material semikonduktor. Transistor ini mempunyai 3 terminal. Nah, tiga fungsi transistor. Yang pertama sebagai penguat, sebagai switch, dan sebagai pengatur tegangan. Selain itu, transistor juga berfungsi untuk memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian, teman-teman. Secara umum, transistor ini dibagi menjadi 2, yaitu transistor NPN, singkatan dari negatif, positif, negatif, dan transistor PNP atau positif, negatif, dan positif. Jadi, hampir seluruh perangkat elektronika memiliki 2 jenis komponen ini. Nah, transistor itu memiliki 3 buah kaki, yaitu biasanya disingkat ECB, emitor, kolektor, dan basis. Jadi, kaki emitor ini berfungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif, sedangkan kaki kolektor berfungsi sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor, sedangkan kaki basis ini berfungsi untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang transistor NPN dan transistor PNP sebagai saklar. Dimana saya sendiri akan menjelaskan tentang transistor NPN sebagai saklar, sedangkan teman saya akan menjelaskan tentang transistor PNP sebagai saklar. Jadi dalam penggunaan yang lebih umum, biasanya transistor PNP dan NPN ditemukan pada microcontroller seperti Arduino. Transistor ini akan dimanfaatkan sebagai switch atau saklar on-off. Contoh perangkatnya adalah untuk mengatur relay AC melalui Arduino, karena tegangan output Arduino tidak bisa mengatur relay AC. Nah, untuk itu digunakan transistor untuk mengatur relay AC. Simulasi rangkaian transistor PNP sebagai saklar. Komponen-komponen yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada di power supply, yaitu voltage rail. Kita rotate terlebih dahulu. Nah, yang kedua ground, sama ground ada di power supply. Selanjutnya kita membutuhkan saklar. Saklar ada di bagian input. Kita rotate terlebih dahulu. Selanjutnya kita membutuhkan resistor. Resistor ada di passive komponen. Kita membutuhkan 3 buah resistor.
rapikan dulu. Kita rapikan dulu rangkaiannya supaya mudah. Selanjutnya, setelah resistor, kita membutuhkan transistor PNP. Ada di bagian discrete semikonduktor. Selanjutnya, yang terakhir kita membutuhkan LED. LED ada di bagian output komponen. Nah, ini. Nah, sekarang kita atur dulu ini. Kita rapikan dulu rangkaiannya. Selanjutnya kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Sudah, kita atur diodenya, LED-nya kita atur. Kita menggunakan model LED bukan LED-nya, tapi kita atur transistornya. Model transistornya itu BD140. Terus kita atur dulu
Nah, jika rangkaiannya sudah jadi, kita coba cara kerjanya apakah ini bekerja atau tidak. Kita nyalakan saklarnya. Nah, lampu LED-nya menyala, berarti ini bekerja. Berarti rangkaian ini dapat digunakan. Rangkaiannya menyala. Menyala. Sekian untuk simulasi rangkaian transistor PNP sebagai saklar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja transistor PNP itu? Jadi, saat saklar dihubungkan arus listrik, maka akan mengalir dari positif baterai dan berhenti pada tanda panah, sebab transistor belum mendapatkan arus pemicu dan belum aktif. Pada kondisi ini, beban belum mendapatkan arus listrik sehingga lampu masih dengan kondisi mati. Lalu, dengan bersamaan ada arus pemicu yang mengalir dari positif baterai mengarah ke kaki basis dan melewati resistor lalu berakhir ke massa. Dengan adanya arus pemicu tersebut, maka akan membuka gerbang transistor, sehingga arus yang berhenti pada tanda panah tadi akan terus mengalir ke kaki kolektor, kemudian ke lampu dan berakhir di massa. Dengan begitu, arus yang sebenarnya sudah mengalir dari positif baterai lalu ke kaki emitor, kemudian mengarah ke kaki kolektor dan menuju beban lampu. Dalam kondisi ini, lampu sedang menyala. Setelah pemaparan tentang transistor PNP sebagai switch, kali ini saya akan memaparkan materi tentang rangkaian NPN sebagai switch, sekaligus membuat simulasinya. Kali ini saya menggunakan aplikasi Liveware. Nah, jadi NPN itu adalah singkatan dari negatif, positif, negatif. Pertama, komponen yang kita butuhkan adalah voltage relay, adanya di power supply. Ambil voltage relaynya. Setelah itu kita rotate dulu. Setelah itu kita ambil ground sebanyak 1 buah. Setelah itu resistor, kita ambil resistornya 3 buah ya, resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Setelah itu kita cari transistor NPN. Setelah itu kita cari komponen lainnya. Kita cari LED atau light emitting diode.
Setelah itu kita masukkan switch. Kita rotate dulu switchnya. Lalu kita sambung, kita rangkai ya. Posisinya seperti ini, resistor 1 kita letakkan, lalu di bawahnya kita letakkan switch. Setelah itu di bawah switch kita letakkan resistor 2. Kita sambungkan lagi antara resistor 2 dengan switch. Setelah itu kita seret resistor 3-nya. Setelah itu voltage relay-nya kita tempatkan di atas. Kita ganti nilai voltage relay-nya menjadi 6 volt. Voltage relay ini adalah sumber tegangan ya teman-teman, sumber arusnya. Lalu ini LED-nya kita tempatkan di bawah resistor 3, lalu kita sambungkan. Setelah itu transistornya kita letakkan di bawah LED atau di samping kiri resistor 2. Sorry. Setelah itu seperti ini ya. Lalu selanjutnya sambungkan lagi ke sini. Lalu sambungkan resistor 3-nya ke bawah transistor. Setelah itu pasang groundnya di bawah, tepatnya di tengah ya. Sambungkan.
Setelah itu sambungkan antara bagian atas resistor 1 dengan bagian atas resistor 2, resistor 3. Lalu ganti model transistornya dengan BD. Ganti model transistornya dengan BD139. Setelah itu sambungkan ujung atas resistor 1 dengan ujung atas resistor 3. Sambungkan lalu transistornya sambungkan ke dengan ujung atas resistor 2. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek apakah rangkaian ini berfungsi atau tidak. Jika berfungsi, maka LED akan menyala. Jika tidak berfungsi, maka LED tidak akan menyala. Nah, switchnya kita gerakkan. Kita tutup switchnya, ternyata LED-nya menyala, artinya rangkaian ini berfungsi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi kenapa sih LED-nya dapat menyala? Kenapa LED-nya dapat menyala? Karena kaki basis memiliki kutub negatif dan bersinggungan dengan sumber listrik atau potret relay ini. Sedangkan kaki emitor memiliki kutub negatif karena berhubungan langsung dengan massa kutub yang ditentukan pada kaki kolektor yang menghubungkan massa di rangkaian listrik. Bila saklar dalam posisi tertutup atau terhubung, maka arus listrik akan mengalir dari kutub sumber listrik melewati beban kaki menuju kaki kolektor dan berakhir di sana. Arus berhenti karena transistor belum mendapat pemicu sehingga posisinya tidak aktif. Ini yang menyebabkan lampu belum menyala. Pada waktu bersamaan, arus pemicu yang ukurannya lebih kecil daripada arus listrik utama mengalir dari sumber listrik menuju ke resistor, kemudian ke saklar melewati kaki basis resistor, lalu lanjut ke emitor dan berlanjut menuju massa. Karena lampu mendapat massa listrik, jadi beban pun akan menyala. Nah, jadi kenapa lampunya dapat menyala pada rangkaian ini. Nah, sekian pemaparan dan simulasi rangkaian PNP dan NPN yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.